Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa nih subscribe dulu cepetan. Di subscribe dulu ya. Nih channel backup, mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa ya guys. Udah ya, oke. Nah, dari pemilu curang ini, ya, dari dugaan pemilu curang ini udah mulai membara semuanya. Udahlah, jangan paksa rakyat perang akhirnya, jangan. Ini di Sampang yang kemarin kita melihat ada berbagai macam masalah di sana, ya. Alhamdulillah nih, dijaga ketat Brimob, puluhan kiai dan ulama Sampang datangi kantor Bawaslu minta pemungutan suara ulang. Nanti videonya gue sampein di belakang ya. Ini kita baca dulu ya, kita baca dulu. Dengan dijaga ketat 1 peleton Brimob Polda Jatim, puluhan kiai, ulama dan tokoh masyarakat Sampang mendatangi kantor Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, Jalan Raja Wali nomor 30 Karangdalam, Sampang, Madura, Jawa Timur. Dengan didampingi tim hukum nasional THN Amin Jatim, para kiai melakukan protes sekaligus melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu yang digelar 14 Februari. Mereka melaporkan adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 di sejumlah desa di Kabupaten Sampang. Para kiai dan puluhan ulama, termasuk Kiai Haji Yahya dari Ponpes Al-Falah dan Kiai Haji Ja'far Shodiq, meminta agar pemilu yang digelar pada 14 Februari berjalan dengan jujur dan adil. Selain itu, mereka meminta agar Bawaslu Sampang segera memproses berbagai bentuk kecurangan yang mereka laporkan. Nah, kecurangan yang udah jelas-jelas. Gini loh, maksud gue, kalah menang itu biasa gitu. Jangan curang, marah, kita marah. Dan ini membuat mereka makin panik. Mereka mengira masyarakat gak protes gitu. Oh enggak lah, rakyat sekarang, wow, ini udah tahap akhir sayang, bisul udah mau pecah. Ya, bisul pecahin pelan-pelan. Jangan kalian bikin begini, bisa pecah meledak ini. Tidak hanya itu, para kiai dan ulama juga meminta agar dilakukan pemilihan suara ulang di desa-desa yang terindikasi adanya kecurangan tersebut. Bahkan mereka juga mengancam akan mendatangkan massa yang lebih besar jika pekan depan belum ada tindakan seperti yang dijanjikan oleh Bawaslu. Mamam lu. Perang, kalau begini, perang, ayo. Situasi sempat memanas ketika para kiai, ulama, tokoh masyarakat dan relawan melakukan audiensi di lantai 2 gedung Bawaslu Sampang. Mereka meminta laporan mereka segera diregistrasi oleh Bawaslu. Apalagi komisioner Bawaslu yang ada saat itu hanya 1 orang, hingga kemudian datang seorang lagi. Perdebatan pun makin memuncak. Hingga kemudian laporan tersebut akhirnya diregistrasi dengan nomor 02-PP-PP-16.32-Romawi 2-2024. Dalam kesempatan itu para kiai juga meminta kepastian dari Bawaslu untuk segera dilakukan penindakan atas kecurangan tersebut. Ya, kalau nggak ditindak, lapor aja, bisa jadi perang. Bisa jadi perang. Sementara Ketua Tim Hukum Nasional THN Amin Jatim Andri Ermawan SH mengatakan bahwa kedatangan tim hukum bersama para kiai, ulama dan tokoh masyarakat Sampang untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu yang digelar 14 Februari kemarin
Pasalnya kata Andri, di lapangan telah ditemukan sejumlah fakta atas dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kami, 10 orang tim hukum Amin Jawa Timur bersama para kiai, ulama, santri, dan tokoh masyarakat ini melaporkan adanya kecurangan, dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah TPS yang berada di desa-desa Kabupaten Sampang. Karena masyarakat Madura, khususnya Sampang, menginginkan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Ya, oke guys ya, beritanya panjang ini, dan gua udah dapat rangkuman videonya, ya. Gua udah dapat rangkuman videonya, intinya, ya, habis gini gua tampilin ini video-video rangkumannya di sana. Intinya, kalau kalian masih biarkan kecurangan-kecurangan ini, maka bersiaplah kalian akan perang saudara kalau begini. Mereka makin panik ini, mereka makin panik. Kenapa? Rakyat melawan. Mereka makin panik karena rakyat melawan. Rakyat nggak terima curang. Ini kalau sampai Sampang meletus di daerah lain, waduh, ini di daerah lain nanti gue laporin juga. Semua udah mulai meletus ini. Semua udah mulai meletus. Jadi tolong diperhatikan. Bawaslu, KPU jangan macam-macam sama rakyat. Jangan macam-macam sama rakyat. Kalian yang curang-curang jangan macam-macam sama rakyat. Kita akan melawan, rakyat akan melawan. Itu aja dari gue. Langsung kalian simak videonya ini. Liputan dari Sampang. Ini ada taruh di ya. Jadi saya sebagai masyarakat, terlebih pada tokoh-tokoh masyarakat, di mana Sampang mengikuti pemilihan umum itu tidak hanya hadir, sudah beberapa kali termasuk saya. Cuma yang paling menjadikan adalah Sampang ini sampai dihadirkan anjing pelacak. Seberapa jauh itu sebuah penghinaan. Apakah Bapak sebagai masyarakat Sampang tidak pernah merasa seberapa harga diri kita? Apakah Bapak tidak bisa memberikan pemahaman? Coba bayangkan kalau ada di rumahnya ditunggu anjing pelacak seperti itu. Kita agamis. Coba ketemu di hati kita. Punya rasa hati nurani tidak? Kalau tidak dibaratkan anjing-anjing, mari Pak. Kalau Bapak sebagai masyarakat Sampang pasti dengan hati. Ya, ini luar biasa sebagai bentuk penghargaan. Tolong, jangan ada Sampang. Tapi ingat catat bahwa Sampang ini selalu menoreh catatan dulu. Sampang ini menjadi titik dari setiap permasalahan yang sendiri. Kecil sebenarnya, tapi efeknya sangat besar. Mari kita sedang belajar dari sejarah, dan sejarah itu akan terulang. Dan ini awal. Kalau Bapak jenengan tidak bisa memperbaiki dengan cara yang sebagaimana ketentuan yang ada, maka saya khawatir yang rugi masyarakat semua. Terima kasih. Pemungutan dan penghitungan suara itu ditunda, sehingga kami juga berkoordinasi dengan kami kemudian ditunda karena atas dasar keamanan. Ya, baik. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh teman-teman timnas, tim hukum dan juga para kiai habaib ya. Yang menjadi pertanyaan mendasar dan dari tadi itu menjadi hati saya ya. Yang pertama, Bawaslu itu fungsinya apa? Mengawasi jalannya pemilu, bukan sebagai pemenangan pemilu. Dan itu sudah berjalan bukan pada saat pemilu, sebelum, saat, dan sesudah, betul. Tapi faktanya, para kiai, ulama, habaib dan masyarakat mengetahui indikasi kecurangan sudah terjadi sebelum pemilu. Bawaslu kemana? Bawaslu kemana? Jangan bicara cuma hanya 1, 2 kurang orang enggak. Bawaslu saya nggak tahu kejadian ini. Kamu kosong nggak tahu. Masyarakat awam saja tahu, Bawaslu nggak tahu. Itu satu. Ya. Yang kedua, kenapa harus tunggu laporan dulu Anda bertindak? Faktanya sampai di blow up di media. Itu harusnya tamparan keras buat Bawaslu. Anda harusnya malu keluar dari pakai topi Bawaslu. Karena Anda tidak berfungsi sebagai Bawaslu. Itu yang diperhatikan. Jadi kita butuhkan ada tindakan nyata dari keadaan yang tidak adil ini. Ini baru di Madura, baru di Sampang. Bagaimana di daerah lain? Tolong diperhatikan itu. Ini suara rakyat. Tadi disampaikan bahwa Bawaslu punya pengawas banyak. Kami ini pengawas pemilu juga gitu. Di Dawetan ada kejadian di Surabaya.
ketika masyarakatnya dia saksi yang dapat mandat ingin memfoto, memvideo, mendokumentasi pada saat begituan, suruh keluar. Betul ya? Mana ada videonya ya? Betul. Disuruh keluar jawabannya. Kemana Bawaslu? Betul. Ketika tadi Pak Kiai sampaikan, ketika dicek sudah ada 17 menit, kamu pulang saja. Ketika kemana Bawaslu? Ketika ada praktik seperti ini, ya kita tolong bicara fakta saja dan tindakan nyata, nggak usah retorika panjang-panjang, Pak. Capek kita, Pak. Ya, terima kasih. Betul. Betul. Jadi makanya kan tadi yang ditanya beberapa masalah yang sudah kita tangani. Saya rinci satu persatu biar dijelaskan nanti biar secara komprehensif dapat diterima. Kalau pengawasan kan tadi kan apa saja yang oleh Bawaslu. Kan Bawaslu itu adalah mengawasi sebelum pada hari dan juga sudah. Para pelaksanaan sebelum dan sudah. Pada sebelum pelaksanaan saya sudah menjelaskan tadi, kita sudah melakukan pencegahan dengan rapat cara koordinasi dan juga memberikan himbauan. Terus kemudian pada hari H kita sudah melakukan pengawasan. Kita instruksikan ke jajaran kami di bawah ketika ada temuan dugaan pelanggaran foto video kirim ke kita server. Saya sudah tegaskan itu berkali-kali, kita bimtek TPS di bawah, PTPS di bawah. Jangan takut intimidasi siapapun, jangan takut intimidasi siapapun. Kalau ada pelanggaran atau tidak usah sampai pelanggaran, dugaan pelanggaran aja, foto video kirim ke kami. Maka kami akan tindak lanjuti. Teorinya seperti itu Pak, tapi prakteknya di bawah nol. Saya keliling TPS, ya petugas pengawasnya diem. Ada yang sampai TPS itu disuruh bubar. Bagaimana fungsi pengawasan di TPS itu? Ada laporan enggak ke Sampian? Ayo saya tanya. Tolong dijawab. Ada laporan atau tidak? Ayo TPS berapa ada laporan bahwa TPS itu undangannya, pemberitahuan undangan itu tidak diberikan sampai jam 10 sama saksi suruh bubar. Ada enggak? Saya ingin tahu TPS berapa? Coba Bapak. Saya langsung turun sebagai relawan. Coba jelaskan Pak. Dijawab. Berarti tidak turun itu kalau kayak gitu. Nggak berfungsi Bawaslu. Pak Kapan, tolong dijawab. Ini Pak, kami sudah instruksikan ke bawah. Jangan instruksikan. Pertanyaan saya jawab. TPS berapa? Apakah sudah didapatkan laporan sesuai dengan TPS? Ya, coba jelaskan. TPS berapa di Kecamatan Torjun? Coba. Biar tahu. Kalau di Torjun nanti biar PP yang jawab. Kalau di utara itu, saya tidak bicara utara, saya jawab dulu pertanyaan. Langsung pada yang tahu saja yang jelaskan. Jadi jangan satu orang yang bicara. Mana? Ayo jawab Pak. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi Muhammad wa yang saya hormati guru aktivitas guru-guru, para habaib, para ulama, saya aktif hormati. Kami Badan Pengawas Pemilu ini sudah kami banyak lakukan, Pak. Apa yang dikatakan tadi Pak Romli tadi memang betul benar, bahwa kami sudah melakukan sebelum melakukan penindakan bukan pelanggaran, kami sudah melakukan sebuah tindakan pencegahan. Itu dari himbauan dan semacamnya apa yang telah dikatakan Bapak Romli tadi. Terus terang Pak, laporan pada kami itu sampai detik ini tidak ada laporan. Mohon maaf. Yang kami lakukan kemarin itu ada memang temuan dari teman-teman ITPS itu di daerah Open Banten. Interupsi Ya, boleh dijawab yang kita jaga. Coblosan belum selesai, itu kotak suara itu sudah dibawa pulang. Dan saksi-saksi kami tidak bisa menahan karena apa? Beliau ada apalah, beliau adalah penguasa, jadi kami sebagai saksi.
Jadi tolong untuk hal ini biar tidak semakin merajalela. Tapi kalau saya tahu kok benar, kalau misalkan sampai itu tidak sampai tertinggal tegas, saya khawatir nanti akan ada kekerasan. Saya minta sama Bapak Masuk yang saya hormati, sampean itu sekarang masih berhak mau mengulang yang khusus yang curang atau sampean memutuskan itu hak sampean masih sekarang. Belum ke KPU Pak. Jadi kalau untuk Kobana alhamdulillah cuma 1 desa. Tamburu Barat belum dihitung, belum selesai dihitung, semuanya sudah dikumpulkan. Itu laporan dari Kordes. Laporan dari Kordes saya di Tamburu Barat. Jadi saya bilang, kenapa kalian tidak videokan? Bagaimana mau videokan Pak? Kami takut. Kami takut gitu. Jadi saya minta sama Pak Masuk, dari saya dari Kecamatan Sukobana sebagai Kecamatan, saya minta sampai harus jujur, adil, karena jabatan cuma sebentar Pak. Daripada nanti ke belakangnya sampai itu nanti malah jadi olok-olokan masyarakat, sampai itu dibilang ini begini. Sebagai sesama orang Kobana, malu saya Pak, jujur saya merasakan sakit Kobana juga. Kemungkinan sampai kenal saya gitu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan karena ini masih hak tanggung jawab sampean. Saya minta yang curang-curang itu Pak tolong dihitungkan, dan hitungan yang gelembung itu tolong sampai perbaiki. Karena Pak, kami punya C1 lengkap dari C-planonya sampai C-foto C1-nya sudah sampaikan tadi, susah mendapatkan C1 yang asli. C1 plano sama C1 foto penghitungan itu kami ada fotonya semua sekecamatan Sukobana. Belum juga yang lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sampean bisa membantu kami. Sampai ada usah takut Pak, saya siap di belakang sampean. Berarti jujur, saya siap di belakang sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami tim hukum nasional AMI Jawa Timur mendatangi Bawaslu terkait banyaknya dugaan pelanggaran dan temuan, sehingga tim hukum nasional AMI Jawa Timur turun ya ke Bawaslu Sampang. Kita sudah membuat laporan ya, ini sudah ada nomor register ya. Laporan yang kita sampaikan dengan nomor 021 LPPP Kap garing 1632 2024 ya, Februari. Ini sudah resmi diterima oleh pihak Bawaslu. Di sini ada 5 kejadian ya, yang utama yang sudah kita laporkan. Ya, beberapa kejadian yang memang kita anggap secara masif ya kita temukan, sehingga kita minta kepada Bawaslu Kabupaten Sampang tadi dengan pertemuan para kiai dan habaib agar laporan yang sudah kita bikin ini segera ditindaklanjuti ya secara nyata, dan tidak memang kalau ditemukan pelanggaran tersebut. Ini adalah Sampang yang merupakan ya sumbu ya untuk Indonesia. Kalau perlu memang tadi ada usulan dari Pak Kiai adanya pemilu ulang, silakan itu dipertimbangkan. TSU ya. Berapa harus turun di Sampang Pak dari Jawa Timur ini? Karena ini kan barometer ya, barometer Jawa Timur ya, barometer Indonesia juga. Dan ini tematik masalahnya ada di sini dan banyak sekali laporan yang terjadi. Ini kita harus lakukan laporan segera untuk agar ditindak. Sekian kota Kabupaten Jawa Timur sudah ada turun berapa daerah? Banyak ya, banyak fatal. Tidak hanya Jawa Timur, Jawa Barat juga, tapi Jawa Timur ini merata bersama, sehingga ini harus dituntaskan. Jadi kami harapkan segera Bawaslu Kabupaten Sampang untuk menindak laporan ini. Ini bakalan ada lagi laporan-laporan lain ya. Jadi ini hanya tadi dengar sendiri, belum ada laporan selama ini secara jelas. Baru hari ini kita dari tim hukum yang membuat laporan. Selain tuntutan PSU di Sampang, ada wilayah lain yang dituntut di Jawa Timur? Oh ada wilayah. Masih diverifikasi ya. Masih diverifikasi, bukti-bukti banyak ada di Malang Raya juga terjadi, di Lumajang, ya di Probolinggo, di Surabaya sendiri banyak juga terjadi. Ini dalam pendalaman tim hukum Amin Jawa Timur. Dan ini akan kita kerjakan ya. Saya harapkan serius Bawaslu Kabupaten Sampang untuk melakukan tindakan yang tegas. Menyikapi hasil Pilpres nasional, Pak. Apa target ini masih berlanjut 2 periode? Apa 1 periode atau bagaimana menilai situasi? Kita yakin kalau memang terjadi pemilu ulang ya, banyak ini suara-suara rakyat yang gembos ini. Jadi ya, 1 putaran sebenarnya yakin bisa kalau
pemilu betul-betul jujur dan adil. Jenis pelanggaran ada memenuhi 3 unsur tadi nggak? Ada yang kode etik, pidana, mungkin dan administrasi semuanya sudah ada di dalam ini, sudah masuk di sini. Tinggal nanti Bawaslu intimidasi dan pidana. Intimidasi ada tadi, ya kan? Penekanan terhadap kepala desa, penekanan harus ini. Ada upaya pelaporan petugas Bawaslu atau KPU ke DKPP nggak? Biar lebih. Ini masih kita tunggu Bawaslu Sampang kalau dia tidak menjalankan tugasnya dengan bagus ya pasti kita laporkan ke DKPP. Ada isu power dari pihak Sampang, apa sepakat secara nasional? Kalau itu memang harus dilakukan ya. Kan itu hak rakyat. Hak rakyat. Saya kira pemakzulan presiden itu konstitusional. Kita akan tetap memakai hak konstitusional kita. Tapi saya kira kita sekarang tetap taat azas, kita lapor ke Bawaslu, kita tunggu Bawaslu tadi janji 14 hari. 14 hari paling lama. 14 hari. Itu kan formalitas. Tapi kalau benar dia tidur 14 hari baru kerja, ya pasti nggak ada hasilnya. Kita minta sejak detik ini pun Bawaslu langsung bekerja sehingga 14 hari itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.